Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 810. Menekan hukum langit. Mendengar kata-kata ini, Luo Xiu merasa sedikit terkejut. Bahkan di masa lalu, ketika ia adalah Taisang King yang telah melampaui hukum langit dan menguasai kekuatan hukum, ia pun tidak memiliki kemampuan untuk menekan hukum langit. Tentang hukum langit, ada banyak legenda yang tersebar sejak zaman purba. Dikatakan bahwa hukum langit memiliki kehendak, bahkan eksistensi nyata yang menguasai alam semesta dan mengendalikan takdir seluruh makhluk hidup. Era tertua yang Luo Xiu ketahui adalah era Taichu. Legenda tentang keberadaan nyata hukum langit berasal dari zaman itu. Konon, setelah era Taichu, Pendeta Agung Reinkarnasi generasi pertama menciptakan piringan reinkarnasi, menguasai hukum langit melalui kekuatan hukum reinkarnasi, menggantikan langit, dan memulai era reinkarnasi. Namun, dalam pandangan Luo Xiu, baik langit di era Taichu maupun para penguasa reinkarnasi di era setelahnya, yang menguasai hukum langit dan mengendalikan takdir miliaran makhluk hidup, tindakan ini sangat membuat orang muak. Karena itu, muncullah perlawanan dari para kultivator bela diri di era berikutnya. Munculnya legenda menekan hukum langit dan menghancurkan reinkarnasi. Sebagai Taisang King di masa lalu, Luo Xiu juga berpartisipasi dalam takdir perlawanan ini. Setelah pertempuran besar melawan takdir, ia sendiri menghancurkan piringan reinkarnasi, membuka era tertinggi. Kini, di alam semesta yang luas ini, hukum langit tidak lagi dikuasai oleh siapapun. Takdir miliaran makhluk hidup ada di tangan mereka sendiri, dan itulah yang diidam-idamkan oleh seluruh makhluk hidup. Apakah menaiki tangga menuju surga berarti kita dapat memasuki istana Zentian? Luo Xiu menunjuk ke tangga yang samar-samar terlihat di tengah kekacauan dan bertanya. Benar, tetapi tangga menuju surga berada di tengah kekacauan. Meskipun kelihatannya tenang, jika Anda masuk ke sana, energi hukum yang kacau akan meledak. Itu sangat berbahaya. Tanpa kekuatan di tingkat Dewa Agung, hampir mustahil untuk selamat, jawab Gong Chengming sambil mengangguk. Mendengar hal itu, Luo Xiu setuju dan mengangguk pelan. Bahkan dari jarak jauh, ia bisa merasakan aura kuno dari kekacauan itu, menunjukkan tingkat hukum kekacauan yang sangat tinggi. Gong Chengming, kau tiba cukup cepat. Hah, kau bahkan membawa seorang junior. Suara tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, dua kilatan cahaya meluncur dengan cepat, muncul di depan Luo Xiu dan Gong Chengming. Dua orang itu adalah seorang pria pendek dengan wajah sedikit menyeramkan dan seorang wanita dengan kulit putih, tubuh menggoda, dan senyum di sudut bibirnya, tampak seperti seorang gadis muda. Keduanya adalah kultivator tingkat Dewa Agung. Di tingkat kekuatan ini, penampilan tidak bisa digunakan untuk menilai usia mereka dalam kultivasi. Melihat mereka, Gong Chengming segera tersenyum dan menyapa, ini adalah teman Luo Xiu, bukan junior saya. Saya bertemu dengannya di perjalanan ke sini. Karena ia juga ingin menjelajahi istana Zentian, saya membawanya bersama. Gong Chengming memberikan penjelasan singkat, lalu memperkenalkan mereka kepada Luo Xiu. Teman Luo Xiu, ini dua teman saya yang sering menjelajahi tempat-tempat rahasia di bintang-bintang. Ini Wu Makong, dan ini Tang Jingbai. Melihat dua orang ini bergabung, Luo Xiu menjadi sedikit waspada. Jika hanya satu Dewa Agung, tidak masalah. Tetapi jika ketiganya bergabung melawannya, meskipun ia sangat percaya pada kekuatannya, mungkin ia hanya bisa melarikan diri. Teman, sebelumnya kau tidak menyebutkan bahwa akan ada orang lain yang bergabung. Luo Xiu memandang Gong Chengming. Memang aku tidak menyebutkannya, tetapi istana Zentian sangat berbahaya. Semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya, Gong Chengming menjelaskan. Wu Makong mendengus, suaranya serak dan dingin. Gong Chengming, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tempat seperti istana Zentian bukanlah tempat untuk seorang junior. Tanpa kekuatan tingkat Dewa Agung, ia bahkan tidak akan bisa melewati tangga menuju surga, apalagi memasuki istana Zentian. Mendengar kata-kata ini, Gong Chengming mengernyit. Luo Xiu adalah orang yang dibawanya, jadi ucapan Wu Makong jelas merendahkan dirinya. Tetapi, Wu Makong tidak sepenuhnya salah. Membawa seorang kultivator tingkat puncak Dewa Raja memang menjadi beban. Teman Wu Ma, siapa yang kau sebut junior? Luo Xiu mendengus dingin, melangkah maju hingga berdiri di depan Wu Makong. Kau menyebutku junior, apakah itu berarti kau menganggap dirimu lebih kuat dariku? Dalam dunia seni bela diri, kekuatan adalah segalanya. Sebelumnya, Luo Xiu setara dengan Gong Chengming. Tetapi setelah Wu Makong muncul, ia langsung dipanggil junior. Luo Xiu tahu ia harus menunjukkan kekuatan untuk mendapatkan pengakuan dalam kelompok ini. Melihat Luo Xiu mendekatinya, Wu Makong menyeringai dingin. Apa?
Kau, seorang dewa raja puncak, dipanggil junior saja tidak terima. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Sambil berbicara, Wu Makong melambaikan lengannya dengan dingin. Sebuah gelombang energi kuat meledak, menyerbu ke arah Luo Xiu. Sebagai kultivator tingkat Dewa Agung, setiap gerakan Wu Makong membawa kekuatan hukum tingkat 8. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang dewa raja puncak, karena tingkatan hukum mereka berada di dimensi yang berbeda. Namun, bagi Luo Xiu, batasan kultivasi tidak menjadi masalah. Tubuh fisiknya telah mencapai kekuatan di tingkat Dewa Agung. Boom! Energi kuat yang dilepaskan dari lambaian lengan Wu Makong menghantam dada Luo Xiu, menghasilkan suara keras seperti gendang petir, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Namun, tubuh Luo Xiu tidak bergeming sedikit pun. Melihat ini, mata Wu Makong berkilat, tubuh perang dewa. Ekspresi Gong Chengming dan Tang Jingbai juga berubah. Terutama Gong Chengming, ia tidak menyangka bahwa Luo Xiu adalah seorang kultivator dalam seni memperkuat tubuh. Sebagian besar kultivator seni bela diri fokus pada kultivasi untuk meningkatkan tingkat hukum mereka, melangkah secara bertahap menuju tingkat yang lebih tinggi. Tetapi ada beberapa kultivator khusus yang selain memahami hukum, juga melatih tubuh atau jiwa mereka. Tipe kultivator seperti ini biasanya lebih kuat daripada kultivator biasa yang hanya berfokus pada hukum. Beberapa yang memiliki bakat luar biasa bahkan mampu dengan mudah melampaui tingkat lawan mereka. Tidak heran kau berani menjelajahi istana Zentian dengan tingkat Dewa Raja. Ternyata kau adalah seorang kultivator tubuh perang. Memang layak untuk bergabung dengan kami. Wu Makong dengan cepat mengubah sikapnya dan tertawa. Gong Chengming, kenapa kau tidak mengatakan sebelumnya bahwa temanmu adalah seorang perang tubuh dewa? Seolah-olah kejadian sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, Wu Makong dengan mudah mengubah ucapannya. Hehe, aku sendiri tidak tahu bahwa teman Luo Xiu adalah seorang kultivator tubuh. Dengan tubuh perang dewa, menjelajahi kekacauan dan menaiki tangga menuju surga tidak akan menjadi masalah. Kalian berdua tidak keberatan, bukan? Gong Chengming tersenyum, mencoba menenangkan situasi. Aku tidak keberatan, Wu Makong segera menjawab, meskipun dalam hatinya jelas memikirkan sesuatu. Tang Jingbai, yang sejak awal tidak banyak bicara, hanya memandang Luo Xiu dengan mata indahnya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Di 3000 dunia besar, seni tubuh perang sangat jarang ditemukan. Terlebih lagi, seni tubuh yang dapat dilatih hingga mencapai tingkat tubuh perang dewa hampir tidak pernah terdengar, bahkan di Tanah Suci. Kekaisaran Wanfa. Namun, Luo Xiu, yang terpengaruh oleh ingatan Taisang King, tidak menganggap seni tubuh ini sangat langka. Ia tidak sadar bahwa Wu Makong telah mulai mengincarnya. Gong Chengming, yang memahami Wu Makong dengan baik, segera menyadari niat jahatnya. Bahkan ia sendiri merasa tergoda dengan seni tubuh Luo Xiu, tetapi ia tidak memberi peringatan apapun kepada Luo Xiu. Baik Gong Chengming maupun Wu Makong, meskipun sudah mencapai tingkat Dewa Agung, tahu bahwa jika mereka bisa mendapatkan seni tubuh yang hebat, mereka bisa memperkuat tubuh mereka hingga mencapai tubuh perang dewa. Hal ini akan menjadikan mereka sebagai tokoh terkuat di tingkat Dewa Agung, bahkan memungkinkan mereka untuk mengejar jalan menuju Dewa Kekaisaran. Hehe, jika tidak ada yang keberatan, mari kita berangkat bersama. Gong Chengming tersenyum dan melompat menuju kekacauan di kejauhan. Luo Xiu segera mengikutinya. Ketika ia memasuki kekacauan itu, kekuatan yang awalnya tampak tenang tiba-tiba berubah menjadi gelombang energi yang mengamuk, seperti badai besar yang menghempas dari segala arah. Gong Chengming dan dua rekannya segera mengeluarkan artefak pelindung mereka, memanfaatkan kekuatan hukum untuk menahan serangan energi. Sementara itu, Luo Xiu mengandalkan tubuh perang dewanya untuk menahan serangan langsung, membiarkan tubuhnya ditempa oleh kekuatan hukum kekacauan. Energi kekacauan seperti pedang tajam yang terus-menerus menyerang tubuhnya, memberikan rasa sakit yang luar biasa. Namun, Luo Xiu justru merasa senang karena menyadari bahwa tempat ini dapat meningkatkan tubuh perangnya lebih jauh. Ketiga rekannya bergerak cepat menuju tangga menuju surga. Luo Xiu menekan niatnya untuk terus melatih tubuhnya dan mengikuti mereka. Semakin dekat ke tangga, badai kekacauan menjadi semakin dahsyat. Ketiganya, yang merupakan Dewa Agung tingkat awal, mulai kesulitan menahan tekanan. Cahaya pelindung dari artefak mereka tampak goyah. Sebaliknya, Luo Xiu tetap tenang. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, kemampuannya untuk pulih membuat luka-luka itu sembuh dengan cepat. Wu Makong, yang melihat Luo Xiu tampak tidak terpengaruh, menjadi semakin tergoda untuk mendapatkan seni tubuhnya. Tangga menuju surga melambangkan perjalanan menuju puncak seni bela diri, semakin tinggi, semakin sulit. Saat Luo Xiu melangkah di atas tangga, tubuh perangnya ditempa oleh kekacauan yang mengamuk, melalui siklus kehancuran dan pembaruan. Ketika ia mencapai puncak tangga, ia melihat sebuah istana yang besar dan megah. Istana itu seluruhnya terbuat dari kekacauan, ukurannya luar biasa besar. Di atas istana, terdapat ruang kekacauan yang lebih luas, dengan aura sumber kekacauan yang samar, bahkan menyimpan esensi hukum yang mendalam. Krek, seperti ada penghalang di dalam tubuhnya yang pecah, Luo Xiu merasa sangat gembira.
Ia tidak menyangka bahwa latihan tubuhnya di dalam kekacauan ini begitu efektif. Dalam waktu singkat, tubuh perangnya telah meningkat dari tingkat pertama ke tingkat kedua Dewa Agung. Bersambung.